Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desy Aita Safitri, NIM 504200050 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Rizky Juliansyah, NIM 504200049. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dendi Ramando, NIM 504200051, kelas MKS 1B, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Aisyah dengan NIM 504200042, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas MKS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalis Awa Arju dengan NIM 504200041. Saya dari Manajemen Keuangan Syariah kelas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Fasya Febrian Effendi, NIM 504200044 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian dari sebuah tim atau seseorang dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ada beberapa jenis karya ilmiah seperti makalah, artikel, skripsi, kertas kerja, paper, tesis, dan disertasi. Di sini saya akan mempresentasikan apa saja jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah dan penyelesaiannya dikumpulkan berbagai macam data yang ada di lapangan. Kedua, artikel. Artikel adalah karya ilmiah yang membuat pendapat subjektif mengenai masalah atau peristiwa tertentu. Ketiga, skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana. Keempat, kertas kerja. Kertas kerja sama halnya dengan makalah, namun dianalisis lebih mendalam dan biasanya ditampilkan pada saat seminar. Kelima, paper. Paper adalah sebutan makalah bagi di kalangan mahasiswa mengenai suatu pembelajaran tertentu. Berikutnya kita memiliki yang namanya tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Berikutnya ada yang namanya disertasi. Disertasi adalah analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang valid dengan analisis yang lebih terperinci. Sistematika karya ilmiah. 1. Bagian pembuka. A. Kulit luar atau cover. Halaman ini memuat 1. Judul karangan ilmiah lengkap dengan anak judul jika ada. 2. Keperluan penyusun. 3. Nama penyusun. 4. Logo lembaga pendidikan. 5. Nama lembaga pendidikan. 6. Nama kota. 7. Tahun penyusun. B. Halaman persetujuan. Halaman persetujuan ini memuat 1. Judul karya ilmiah. 2. Nama siswa. 3. Tanda tangan dan tanda terang pembimbing. 4. Kata persetujuan. C. Halaman pengesahan. Halaman ini memuat bukti pengesahan administratif dan akademik oleh kepala sekolah. Halaman ini memuat 1. Judul karya ilmiah. 2. Nama siswa yang menyiapkan karya ilmiah. 3. Kalimat pengesahan beserta tanggal, bulan, dan tahun. 4. Tanda tangan dan nama seorang guru pembimbing dan kepala sekolah serta cap stempel. D. Abstrak. Abstrak disusun dengan komponen-komponen sebagai berikut. 1. Nama siswa ditulis dari belakang seperti penulisan nama pengarang pada daftar pustaka. Apabila terdiri dari 2 bagian nama atau lebih, tersebut dituangkan dalam 3 paragraf dengan spasi tunggal. Paragraf pertama berisi uraian singkat mengenai latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Paragraf kedua berisi metode penelitian, mencakup populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Di sini saya akan menjelaskan tentang kata pengantar, daftar isi, tabel, gambar, grafik,
bagan atau skema, singkatan atau lambang, dan pendahuluan. Baik, kata pengantar. Kata pengantar dibuat untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penulisan karangan ilmiah. Kata pengantar hendaknya singkat tapi jelas. Yang dicantumkan dalam kata pengantar adalah 1. Puji syukur kepada Tuhan. 2. Keterangan dalam rangka apa karya dibuat. 3. Kesulitan atau hambatan yang dihadapi. 4. Ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu tersusunnya karangan ilmiah. 5. Harapan penulis. 6. Tempat, tanggal, tahun, dan nama penyusun karangan ilmiah. Daftar isi. Daftar isi ini memuat secara rinci isi keseluruhan karya ilmiah beserta letak nomor halamannya, mulai dari halaman judul sampai dengan lampiran. Komponen isi karya ilmiah ini dicantumkan dalam daftar isi antara lain meliputi judul-judul bab dan subbab. Penulisan daftar isi harus mempertahankan konsistensi dalam pencantuman komponen-komponen tersebut secara jelas dan terperinci. Daftar tabel, gambar, grafik, bagan atau skema, singkatan atau lambang. Daftar tabel, gambar, grafik, bagan atau skema, singkatan atau lambang berisi nomor urut halaman tepat tabel. Gambar, grafik, bagan atau skema, singkatan atau lambang tersebut disajikan. Tiap-tiap jenis dikelompokkan dan diberi nomor urut tersendiri. Tajuk daftar tabel, gambar, grafik, bagan atau skema, singkatan atau lambang dituliskan dengan huruf kapital semua dan terletak di tengah-tengah penulisan. Bagian inti karangan. A. Bab pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Bagian ini memuat alasan penulis mengambil judul itu dan manfaat praktis yang dapat diambil dari karangan ilmiah tersebut. Alasan-alasan ini dituangkan dalam paragraf-paragraf yang dimulai dari hal yang bersifat umum sampai yang bersifat khusus. Baiklah, di sini saya akan menyambung penjelasan dari kawan saya. 2. Rumusan masalah. Permasalahan yang timbul akan dibahas dalam bagian pembahasan, dan ini ada kaitannya dengan latar belakang masalah yang sudah dibahas sebelumnya. Permasalahan ini dirumuskan dalam kalimat-kalimat pertanyaan secara jelas. 3. Ruang lingkup. Ruang lingkup ini menjelaskan pembatasan masalah yang dibahas. Pembatasan masalah hendaknya dirinci dan istilah-istilah yang berhubungan dirumuskan secara tepat. Rumusan ruang lingkup harus sesuai dengan tujuan pembahasan. 4. Tujuan. Bagian ini mencantum garis besar tujuan pembahasan dengan jelas, dan tujuan ini ada kaitannya dengan rumusan ruang lingkup yang harus sesuai dengan tujuan pembahasan. 4. Tujuan. Bagian ini mencantumkan garis besar tujuan pembahasan dengan jelas, dan tujuan ini ada kaitannya dengan rumusan masalah dan relevansi dengan judul. 5. Landasan teori. Landasan teori berisi prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi dalam pembahasan. Teori ini juga berguna untuk membantu gambaran langkah kerja sehingga membantu penulis dalam membahas masalah yang sedang diteliti secara mendalam. 6. Hipotesis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat atau teori, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Dengan demikian, hipotesis merupakan kesimpulan atau perkiraan yang dirumuskan dan untuk sementara diterima, serta masih harus dibuktikan kebenarannya dengan data-data otentik yang ada. Pada bab per bab berikutnya, hipotesis harus dirumuskan secara jelas. Dalam metode pembahasan, ada 3 cara yang mudah dalam membuat suatu karya ilmiah. Yang pertama yaitu bab pembuka. Bab pembuka ini berarti bab yang berisikan awalan dari sebuah penelitian, sehingga para pembaca dapat paham dengan apa yang dibahas. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Bab analisis atau bab bahasan. Bab ini merupakan bagian pokok dari sebuah karangan ilmiah, yaitu secara terperinci dan sistematis. C. Bab kesimpulan dan saranan. Bab ini berisi kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Berikut adalah bab kesimpulan
kesimpulan dan saran, yaitu bab yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan adalah gambaran umum tentang dari keseluruhan penelitian dan seluruh analisis dan relevansinya dengan hipotesis yang sudah ditentukan. Sedangkan saran adalah saran penulis yang metode penelitian lanjutan, penerapan hasil lanjutan, penerapan hasil atau beberapa saran yang ada. Berikut adalah contoh link karya tulis ilmiah terbaik